Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.8 dan IPA KD 3.8. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Mari kita cari tahu informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari yang menuju bumi oleh bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini letak matahari, bulan, dan bumi ketika terjadi gerhana matahari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gerhana bulan. Ketika gerhana bulan, bumilah yang berada di tengah-tengah matahari dan bulan. Tapi, gerhana matahari, bulanlah yang berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Kalian harus ingat itu ya. Ketika terjadi gerhana matahari, kalian tidak boleh melihat matahari langsung menggunakan mata telanjang. Kalian harus menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Mengapa? Karena jika kalian melihat gerhana matahari terlalu lama, itu akan membakar retina kita dan bisa menyebabkan kebutaan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Jadi, tidak semua bagian bumi mengalami gerhana matahari. Hanya bagian bumi yang berada pada umbra dan penumbra bulan saja yang bisa melihat gerhana matahari. Nah, anak-anak, gerhana matahari ada 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Yuk, kita lihat penjelasannya lebih dalam lagi. Gerhana matahari total terjadi ketika gerhana berada di puncak. Pada gerhana ini, matahari akan tertutup sempurna oleh bayangan dari bulan, sehingga matahari tampak seperti bulatan hitam jika dilihat dari bumi. Nah, anak-anak, inilah gambar ketika terjadinya gerhana matahari total, yaitu yang berada pada umbra bulan. Gerhana matahari sebagian atau parsial terjadi ketika bulan tidak menutupi matahari dengan sempurna, namun hanya menutupi sebagian piringan matahari. Pada fase ini, bentuk matahari akan terlihat seperti sabit. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gerhana matahari sebagian, yaitu bagian bumi yang berada pada penumbra bulan yang mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat piringan bulan berada di depan piringan matahari, sehingga sekeliling piringan bulan membentuk cincin yang bercahaya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa bedakan ya gerhana bulan dan gerhana matahari, serta macam-macam gerhana matahari, yaitu ada 3,
gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan juga gerhana matahari cincin. Dari informasi yang Ibu berikan, sekarang buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelumnya, kalian kumpulkan dulu informasi-informasi yang akan kalian cantumkan dalam buket, seperti informasi tentang pengertian gerhana matahari, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari, informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, serta informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Tulislah informasi-informasi tersebut menjadi sebuah buklet. Jika sudah selesai, kirimkan hasil buklet kalian kepada guru kalian ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.